Bab 1362. Namun saat ini, Dylan tiba-tiba berhenti dan menatap ke depan dengan ketakutan. Hanya terlihat Adril telah muncul di depannya, tatapannya begitu dingin sehingga terlihat seperti menatap orang yang sudah mati. "Kamu!" ucap Dylan dengan susah payah menelan ludah dan dia hendak menyerang. Bam! Adril membuat Dylan jatuh ke tanah dengan satu tendangan. Dia menginjak dadanya dan bertanya dengan tatapan dingin, berapa banyak teknik tubuh api surgawi yang dimiliki keluarga Dumin? Garis keturunan ayahnya yang direbut, dia akan mendapatkannya kembali satu per satu. Dylan tertegun. Dia pernah berpikir bahwa Adril akan menghinanya dan meminta keuntungan darinya. Namun, dia tidak menyangka bahwa Adril akan menanyakan masalah ini. Namun, Dylan memanglah keturunan yang dilatih oleh keluarga besar, dia menghilangkan keterkejutan dalam hatinya dengan cepat dan berkata dengan tenang, "Leo, kamu memang sangat pandai bertarung. Tapi, seberapa pandai pun kamu bertarung, apakah kamu bisa mengalahkan keluarga Dumin? Keluarga Dumin telah berakar selama ribuan tahun di wilayah utara Srijaya. Aku juga bukan keturunan cabang keluarga Dumin seperti Ivan. Apakah kamu percaya bahwa aku bisa membuatmu dipecat dari akademi dan masuk penjara hanya dengan satu parigilan telepon?" Semakin berbicara, wajah Dylan semakin suram. Dia memiliki kepercayaan diri dengan mengandalkan keluarga Dumin. Bagaimanapun perubahan kota Srijaya, ia tetap kokoh dan tak tergoyahkan. "Mengancamku?" tanya Adril. Adril menyipitkan mata. Posisi Dylan di keluarga Dumin cukup tinggi, dia layak untuk dikendalikan. Namun, sebelum Adril mengeluarkan pil obat, dia memindai semua orang dan berkata, "Bubar." Kata yang sederhana, dipadukan dengan kekuatan yang baru saja ditunjukkan oleh Adril, membuat semua orang agak tidak berani meremehkan. Namun, Helen mengerutkan kening dan hendak berbicara. Satu tatapan Adril membuat ucapan Helen tercekat di tenggorokannya dan tidak berani dikatakan. Tatapan Adril membuatnya merasakan rasa dingin yang menusuk dan bulu kuduknya berdiri. Dylan juga mengerutkan kening dan berkata, "Mundur." Menurut Dylan, Adril dikejutkan olehnya dan ingin menyerah. Hanya saja Adril tidak mau kehilangan muka di depan begitu banyak orang. Dirinya juga tidak ingin terus memaksa di saat seperti ini, agar tidak membuat Adril benar-benar putus asa dan melukai diri sendiri. Yuna agak ragu sejenak, lalu langsung berbalik dan pergi. Setelah semua orang pergi, Dylan berkata dengan ekspresi dingin, "Angkat kakimu sekarang dan minta maaf sambil bersujud padaku." "Aku bisa." Plak. Adril langsung menamparkan. Dylan menatap Adril dengan ekspresi terkejut dan berkata, Kamu. Bukankah Adril ingin minta maaf kepada dirinya? Kenapa Adril tidak bertindak sesuai perkiraan?" Tak lama kemudian, Dylan tidak bisa berbicara lagi. Karena Adril langsung membuka mulutnya dan melemparkan sebuah pil obat ke dalam, lalu menepuk-nepuk mulutnya dengan keras. Ketika Dylan menggerakkan tenggorokannya, dia menelan pil obat itu ke dalam perutnya. Kamu memberiku racun." Dylan segera menyadari apa yang dilakukan oleh Adril. Dia menatap Adril dan berkata dengan marah, "Aku adalah putra sulung keluarga Dumin, kamu berani menggunakan racun untuk mengendalikanku. Kamu." Tetapi, Adril sudah bangkit dan menjawab dengan tenang, "Kekuatanmu di keluarga Dumin cukup bagus. Tapi sekarang, itu milikku. Kembali dan kumpulkan 3 tanaman obat berusia ribuan tahun untukku. Berikan padaku dalam waktu 1 jam." Selesai berbicara, Adril baru mengangkat kakinya dari tubuh Dylan. Sementara itu, Dylan bangkit dengan susah payah dan menatap punggung Adril dengan tidak percaya. Lalu dia berkata dengan marah, "Menyuruhku mengantarkan tanaman obat. Kamu pikir kamu siapa? Kamu juga meracuniku. Tunggu pembalasanku." Mendengar suara makian di belakangnya, Adril sudah tidak peduli. Dia hanya menjentikkan jarinya dengan ringan. Dan di belakang Adril, suara makian itu segera tergantikan dengan ratapan yang menyakitkan. Dylan terbaring di tanah dan terus menjerit kesakitan. Adril berdiri di sana dan menunggu dengan tenang.
Dia tidak menghiraukan jeritan kesakitan Dylan dan hanya memikirkan rencana selanjutnya. Mulai sekarang, kekuatan Dylan adalah miliknya. Adril merasa bahwa seiring semakin tingginya tingkatan musuh yang dia hadapi, kemampuan yang dimilikinya juga hampir tidak bisa disembunyikan lagi. Sebelum identitasnya terungkap, dirinya harus memanfaatkan poin Dylan untuk meningkatkan peringkatnya di mata air abadi. Setelah keluar dari Akademi Arjuna, akan mencapai tingkat langit, bukan? Gumam Adril di tengah ratapan Dylan.